sampel probabilitas terbaik yang membantu menghemat waktu dan sumber daya adalah metode pengambilan sampel acak sederhana. Langkah ini adalah metode yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi di setiap anggota populasi dipilih secara acak. Hanya secara kebetulan, setiap individu memiliki probabilitas yang sama dan untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Contoh simple random sampling, peneliti ingin memilih sampel acak sederhana dari 100 karyawan perusahaan X. Peneliti menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 100.000 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 100 angka. 2. Pengambilan sampel acak berdasar area. Cluster random sampling. Cluster sampling adalah suatu metode di mana peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian atau kluster yang memiliki suatu populasi. Kluster diidentifikasikan dan dimasukkan dalam sampel berdasarkan parameter demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain-lain. Hal ini mempermudah membuat survei untuk mendapatkan kesimpulan yang efektif dari umpan balik. Contoh dari cluster random sampling adalah misalnya perusahaan memiliki kantor dari 100 kota di seluruh negeri. Semuanya dengan jumlah karyawan yang kira-kira sama dengan peran yang sama. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Jadi peneliti menggunakan pengambilan sampel acak untuk memilih 3 kantor. Adalah kelompok Anda. 3. Pengambilan sampel acak sistematis. Penelitian menggunakan metode pengambilan sampel sistematis untuk memilih anggota sampel suatu populasi secara berkala. Hal ini memerlukan pemilihan titik awal untuk sampel populasi secara berkala. Ukuran sampel yang dapat diulangi secara berkala. Jenis metode pengambilan sampel ini memiliki rentang yang telah ditentukan. Dan karenanya teknik pengambilan sampel ini memakan waktu paling sedikit. Contoh, misalnya seorang peneliti bermaksud untuk mengumpulkan sampel sistematis dari 500 orang dalam populasi 5.000. Peneliti menomori setiap elemen populasi dari 1.500 dan akan memiliki setiap 10 individu untuk menjadi bagian dari sampel. Total populasi atau ukuran sampel 5.000 sampai 500. 4. Pengambilan sampel acak bersastra. Pengambilan sampel acak berstrata adalah metode yang digunakan peneliti untuk membagi populasi menjadi kelompok kecil yang tidak tumpang tindih tetapi mewakili seluruh populasi. Saat pengambilan sampel, kelompok-kelompok ini dapat diatur dan kemudian mengambil sampel dari setiap kelompok secara terpisah. Contohnya, misalnya perusahaan ini memiliki 800 karyawan wanita dan 200 karyawan pria. Peneliti ini memastikan bahwa sampel mencerminkan keseimbangan gender perusahaan. Jadi peneliti mengurutkan populasi menjadi 2 strata berdasarkan gender. Kemudian peneliti menggunakan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok, memilih 80 wanita dan 20 pria, yang memberi peneliti sampel 100 orang yang representatif. Yang kelima, convenience sampling. Metode ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek, seperti survei pelanggan rumah atau orang yang dapat berjalan dengan sibuk.
Oh, selanjutnya yang ketujuh, snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang penelitian terapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya, akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigran ilegal. Dalam kasus seperti itu, menggunakan metode ini, peneliti dapat melacak beberapa kategori untuk mewawancara dan mendapatkan hasil. Contoh snowball sampling adalah misalnya survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV atau AIDS. Tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut. Namun, para peneliti dapat menghubungkan orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dalam penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya yang ke-8, accidental sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih secara kebetulan atau tanpa sengaja yang ditemukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel ini cocok untuk meneliti jenis penyakit langka yang sampelnya sulit didapatkan. Contoh dari accidental sampling ini misalnya peneliti ingin meneliti tentang kebersihan di kota Jakarta. Selanjutnya dia menanyakan tentang kebersihan kota Jakarta pada warga Bandung yang dia temui pada saat itu. Sekian, terima kasih. Kota sampel. Dalam pengambilan sampel kota, pemilihan anggota dalam teknik pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya yaitu suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Sampel kota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel tidak selalu diacak. Voluntary response sampling mirip dengan convenis sampel. Teknik sampling yang satu ini terutama didasarkan pada kemudahan akses. Contohnya yaitu peneliti mengirimkan survei ke semua mahasiswa di suatu universitas dan banyak mahasiswa memutuskan untuk menyelesaikannya. Hal ini ditentukan dalam penelitian beberapa wawasan tentang topik tersebut.